Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, ini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah sistem informasi keperawatan ya. Jadi dalam keperawatan utamanya di Indonesia. Baik, untuk sejarah perawatan, ini untuk pertama kali perawat menggunakan teknologi informasi ini pada tahun 1960-an sampai 1970-an, yaitu mencakup terkait dengan otomatisasi catatan perawatan untuk menjelaskan status dan perawatan pasien. Kemudian yang kedua di sini adalah menyimpan hasil sensus dan gambaran staf keperawatan untuk analisa kecenderungan masa depan staf. Jadi di sini pada tahun yang sudah cukup lama nih, jadi sudah agak lama ini sudah memanfaatkan teknologi komputer, namun untuk manfaatnya masih belum optimal ya, mungkin karena aplikasinya belum banyak, kemudian juga sumber daya manusianya juga masih sedikit ya. Kemudian untuk melihat cenderung masa depan staff di sini, jadi bisa dilihat track record perawat juga ya. Jadi track record perawat dari sejak dia masuk di rumah sakit, bagaimana kinerjanya, kemudian dari penilaian teman sejawatnya satu ruangannya, kemudian penilaian terkait kinerjanya antar antar tim medis ya, seperti dokter, kemudian ada farmasi, rongsen dan sebagainya, apakah dia baik atau tidak, itu bisa dimasukkan ke dalam sistem ini untuk menilai apakah nanti masa depannya ini bisa menjadi meningkat, bisa menjadi nanti di kepala bidang atau mungkin manajer dan sebagainya. Kemudian pada pertengahan 70-an, di mana teknologi ini sudah masuk di rumah sakit, yaitu dengan SIR, sistem informasi rumah sakit. Mungkin Bapak Ibu di sini ada bagian di situ ya untuk sistem informasinya, mungkin sudah mengetahui, lebih ahli. Mungkin nanti bisa share di komentarnya untuk berbagi ilmu. Kemudian di sini untuk pada tahun 80-an, di mana komputer ini sudah mendukung untuk sistem informasi manajemen keperawatan. Kemudian namun di Indonesia ini masih belum maksimal atau mungkin belum banyak yang menerapkan sistem informasi ini, meski untuk dokumentasinya ini jadi masih banyak menggunakan paper atau menggunakan kertas tertulis ya, jadi masih mungkin masih sedikit untuk penerapan sistem informasi ini. Jadi untuk kedepannya mungkin ini sudah menggunakan sistem informasi untuk menulis status pasien, kemudian juga untuk hasil labnya dan sebagainya ya. Tapi untuk menerapkan ini memang butuh model yang banyak ya untuk menerapkan sistem informasi ini, di mana di situ juga terkait dengan keamanan juga bisa saja untuk sistem informasi di rumah sakit itu dibobol oleh hacker ya, untuk hacker untuk mengambil informasi dan dimanfaatkan oleh si hackernya itu. Oke, selanjutnya mohon maaf. Oke, latar belakang di sini. Baik, untuk sistem informasi di bidang perawatan di sini untuk latar belakangnya kenapa kita harus menggunakan sistem teknologi ini, karena di mana masyarakat ini sudah pesat pengetahuannya juga nih terkait untuk kesehatan, di mana mereka juga bisa mengandalkan sistem pencarian di Google terkait dengan penyakitnya, kemudian dengan terapi-terapinya, di mana masyarakat sudah kritis terkait kesehatannya juga, untuk pelayanan juga. Jadi harapannya kita sebagai tim medis, terutama perawat, juga bisa menambah pengetahuan kita agar untuk
menjelaskan ke pasien bisa lebih jelas, lebih puas dengan penjelasan kita. Dan harapannya juga lebih dipercaya daripada Google ya, biasanya Mbah Google mencariannya, jadi kita bisa lebih dipercaya daripada internet, sumber yang mungkin masih belum jelas ya. Kemudian dan juga ini masyarakat juga menuntut terkait dengan pelayanan dan kemudian yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi semoga dengan teknologi ini bisa menambah mutu kita untuk pelayanan dan juga bisa menambah nama baik ruangan juga, bangsal, dan lebih lagi nama rumah sakit sendiri. Kemudian di mana pasien juga dan keluarga pasien ini ya, tuntutan masyarakat ingin kerja dengan cepat, efisien, dan efektif. Nah, jadi harapannya dengan menggunakan teknologi ini, mungkin perawat yang dulu sibuk masih mencatat dengan kertas, mungkin untuk kedepannya untuk terkait dengan diagnosa, dengan intervensi, evaluasi, dan sebagainya, kita tinggal memencet-memencet aja. Jadi mungkin sudah ada beberapa pilihan diagnosa, kemudian nanti tinggal kita pilih salah satu, nanti bisa muncul intervensinya apa, seperti itu. Jadi ini untuk mempersingkat pelayanan untuk pembuatan dokumentasi bisa menggunakan teknologi ini. Kemudian di sini dunia keperawatan menjadi tantangan juga untuk kita, di mana seandainya teknologi ini sudah tersedia, kita sebagai perawat, sebagai sumber daya manusianya juga harus mampu untuk mengoperasikannya. Jadi kita harus bisa beradaptasi, kita harus mau berubah, ya. Jadi kita harus bisa mengikuti zaman seperti itu. Oke, untuk pengertiannya sendiri di sini ya. Sistem informasi merupakan kombinasi dari ilmu komputer, informasi, dan keperawatan yang disusun untuk mempermudah manajemen, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan asuhan keperawatan. Jadi untuk di sini untuk manajemen ya mungkin bisa sudah tadi di awal terkait bisa manajemen pasien, bisa manajemen juga untuk staf perawatnya. Apabila ingin naik jabatan bisa dilihat yang mungkin ada poin kreditnya seperti itu. Apabila poin kreditnya sudah mencapai bisa naik jabatan dan sebagainya, atau bisa menambah mungkin penghasilannya meningkat dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada proses pengambilan keputusan. Bisa juga kita mungkin memasukkan problem-problem atau masalah-masalah yang ada di sistem informasi, kemudian dari tahun ke tahun mungkin masih ada, kemudian kita pilih salah satu mungkin untuk memecahkan masalahnya mana yang terbaik, kemudian kita evaluasi setiap tahun, kemudian nanti pada mungkin 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dari masalah itu. Untuk pelaksanaan perawatan, tadi yang untuk mungkin bisa terkait dengan membuat diagnosa atau intervensi bisa mempermudah kita. Kemudian untuk aturannya sendiri di sini ada keputusan Menteri Kesehatan ya tahun 2003 dan 2002. Oke, selanjutnya untuk teknologi informasi sendiri ya di sini adalah memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi baik bentuk angka, huruf, gambar maupun suara dengan alat elektronik berdasarkan kombinasi antara perhitungan dan komunikasi jarak jauh. Baik, mungkin ini sudah bisa dipahami ya, yang mungkin yang sedikit ingin saya tekankan di sini ya untuk komunikasi jarak jauh. Jadi mungkin saat ini juga kita bisa memanfaatkannya. Saat ini kita pembelajaran dengan jarak jauh ya, jadi bisa memanfaatkan teknologi. Bisa juga kita terapkan di mungkin dari bangsal, atau mungkin kita sebagai perawat kita mau konsultasi ke dokter atau tim medis yang lain atau radiologi dan sebagainya, mungkin kita bisa menggunakan juga dengan
Zoom ya, kita bisa bertatap muka, mungkin kita bisa share foto rongsanya gimana, atau mungkin keadaan pasiennya seperti apa, kita bisa menggunakan alat komunikasi tersebut. Jadi untuk mempermudah, jadi kita tidak harus mendatangi ke ruang dokter, atau mungkin kita harus ke ruang radiologi dan sebagainya. Jadi untuk komunikasi jarak jauh ini bisa kita tetap di tempat, bisa berkomunikasi langsung dengan tim medis yang lain. Kemudian untuk teknologi mungkin masa lalu ya, kita menggunakan masih menggunakan kertas. Mungkin kedepannya kita bisa meminimalisir penggunaan kertas atau paper ya. Jadi kita harus menggunakan teknologi. Ya meskipun teknologi ini juga masih banyak kekurangannya. Ya, jadi untuk menggunakan kertas mungkin masih ada sedikit untuk dibutuhkan untuk pendokumentasian ya. Kemudian di sini untuk 3 komponen utama, ya di mana harus ada komputer itu sendiri ya, dan harus ada mikroelektronik. Mikroelektronik ini bisa dengan ada GPU-nya, ada hardware gitu ya. Kemudian telekomunikasi terkait dengan mungkin terkait dengan operatornya, jaringan internet dan sebagainya. Kemudian penggunaan komputer dalam manajemen sistem informasi rumah sakit. Di sini ya bisa banyak sekali untuk sering diaplikasikan. Kemudian di sini aplikasi komputer untuk perawat. Nah, ini bisa kita manfaatkan mungkin sudah nggih di rumah sakit Bapak Ibu di DKT sudah manfaatkannya ini. Ya untuk mengurus administrasi, izin pulang pasien atau mungkin ada pasien masuk, kemudian lab, pengobatan dan sebagainya. Kemudian untuk di sini ini perawat ini untuk dituntut untuk membangun jaringan sesama profesi dan kolega ya, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ya, di mana kita bisa menggunakan dengan online ini. Jadi kita mungkin bisa berbagi ilmu dengan negara tetangga ya, gimana untuk penanganan penyakit ini. Nah, sekarang ini mungkin kita juga bisa mendapat ilmunya secara gratis ya di YouTube atau di seminar banyak sekali. Kita bisa tinggal searching aja, kita bisa memahami itu. Tapi lebih nyaman lagi bila kita bisa langsung bertatap muka, berkomunikasi langsung. Jadi mungkin kita bisa kerjasama atur waktunya dengan rumah sakit di luar negeri ya, atau mungkin kita bisa mungkin dengan lokal di rumah sakit mana, Semarang atau mungkin sakit di Jogja sebagainya ya. Jadi bisa tanya langsung permasalahannya rumah sakit kami seperti ini. Kemudian mungkin bisa minta jawaban permasalahan untuk seperti ini gimana rumah sakit Anda untuk menyelesaikannya seperti itu ya. Kemudian di sini fungsi SIK. Ini ada proses perawatan pasien, ada manajemen bangsal, komunikasi, proses pendidikan dan penelitian. Nah, mungkin ini ya yang keempat. Mungkin ini untuk penelitiannya ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin nanti insya Allah untuk membuat skripsi bisa melakukan penelitian. Jadi nanti seandainya Ibu-Ibu juga sudah selesai perkuliahan ini, ya, jadi Bapak Ibu harapannya ya setiap setahun sekali mungkin Bapak Ibu melakukan penelitian di rumah sakit di mana Bapak Ibu sudah punya banyak mungkin ini guys sudah banyak mungkin penyakit yang paling banyak apa di bangsal Bapak Ibu, kemudian kira-kira intervensi keperawatan apa yang sesuai. Nah, mungkin Bapak Ibu punya datanya, nanti Bapak Ibu tinggal disesuaikan minat Ibu, Bapak Ibu di bedah penyakit dalam atau anak, nanti bisa diaplikasikan atau mungkin bisa menjadi penelitian Bapak Ibu nanti. Ya, jadi untuk penelitian ini harapannya nanti Bapak Ibu bisa membuat penelitian setahun sekali atau 2 tahun sekali. Mungkin itu juga bermanfaat untuk Bapak Ibu untuk menambah angka kredit seperti itu ya. Selanjutnya kita melihat keuntungan menggunakan SIK ini.
Yang pertama tadi depan saya sudah menjelaskan terkait dengan penggunaan kertas, di mana kita bisa menghemat penggunaan kertas, dan juga nanti untuk bisa menghemat ruangan, karena nanti untuk ruangannya kita hanya membutuhkan hanya kecil ya, ada seperti hard disk itu hanya sekitar ukurannya hanya 5 cm kali 5 cm, itu sudah bisa menyimpan 1 tera ya. Udah banyak sekali yang bisa kita simpan, namun itu juga nanti terkendala dengan kelemahannya, datanya hilang bisa datanya bisa ini ya, untuk terkait keamanannya bisa berbahaya, privasi klien, data klien bisa hilang. Kemudian ini penggunaan ruang, dokumentasi bisa menjadi lebih lama ya. Jadi untuk kertas di mana mungkin bisa lapuk ya, dimakan oleh rayap dan sebagainya kalau tidak dijaga dengan baik, suhunya tidak sesuai itu. Kemudian mencari informasi dan komunikasi yang lebih cepat. Ya mungkin kalau kita informasi kita ngetik namanya sudah muncul ya, mungkin riwayat penyakitnya apa, kemudian dia sudah mendapatkan obat apa, kemudian ada alergi apa, kita bisa memberikan informasi dan bisa kita komunikasikan lebih cepat untuk mengambil keputusan apakah dia alergi terkait dengan obat lain atau dengan obat yang mungkin sudah ini ya, yang direkomendasikan oleh dokter. Kemudian juga untuk meningkatkan produktivitas kerja kita ya, bisa lebih efektif dan efisien, tidak membuang waktu untuk membuat task dan sebagainya. Kemudian juga untuk mengurangi kesalahan. Jadi mungkin ya untuk ada penulisan yang susah dipahami, harus kita baca ulang-ulang atau kita hubungi, ya itu bisa membuang waktu dan bisa untuk terjadi kesalahannya. Jadi harapannya nanti untuk menggunakan teknologi ini, tulisan bisa lebih jelas, bisa dibaca, tidak salah persepsi. Kemudian untuk kekurangan di sini, yang pertama adalah biaya dan sarana yang cukup besar, ya, di mana juga nanti harus diperlukan untuk sumber daya manusianya juga, dan juga ahli IT, seperti itu. Kemudian di sini ada proses berpikir kritis, ya, mungkin di mana nanti saat kita memasukkan data subjektif dan data objektif pasien langsung muncul diagnosanya ya. Jadi kita tidak berpikir lebih jauh lagi, mungkin tinggal kita pilih salah satu mana yang sesuai. Kemudian di sini menurun kepekaan perawat dengan klien atau dengan pasien ya, di mana mungkin perawatnya juga lagi mungkin asik dengan mencari informasi ya terkait dengan penyakit pasien atau dengan mencari hiburan di internet seperti itu. Kemudian keterbatasan penyimpanan. Jadi seandainya penyimpanan ini terbatasnya tidak diperbarui, tidak ada penambahan setiap bulannya, nanti bisa penuh juga ya, karena teknologi itu juga ada batasnya untuk penyimpanan. Kemudian bisa terjadi juga gangguan teknik terkait virus, hacker ya, mungkin juga untuk jaringan internetnya loading ya, loading lama seperti itu. Kemudian di sini ya batasnya kemampuan dan kemauan SDM ya, mungkin sudah terlalu nyaman dengan menulis dan kertas, mau beradaptasi ke teknologi yang lebih canggih mungkin kesulitan ya, jadi mungkin untuk kemampuan mungkin dan kemauannya mungkin bisa ditingkatkan. Kemudian untuk kerahasiaan dan privasi mungkin ini juga terkait dengan keamanan ya, jadi ini privasi klien, pasien harus dijaga juga untuk keamanannya. Kemudian untuk isu-isu teknologi dalam dunia kesehatan, yaitu pertama adalah robotik. Mungkin untuk robotik ini sudah ada ya untuk di luar negeri, di mana untuk ada juga untuk yang operasi dia menggunakan robot dari jarak jauh. Nah itu sudah ada. Kemudian komunikasi suara, nah, ini mungkin kita tinggal bicara aja apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan dari internet atau dari mungkin database di komputer itu, kita bisa tinggal bicara nanti keluar datanya.
Kemudian, ada ahli inteligensi buatan atau AI ya, di mana kita bisa memasukkan terkait dengan data subjektif, data, subjektif dan data objektif, nanti bisa muncul, diagnosanya apa, kemudian intervensinya apa, evaluasinya apa. Ini teknologi buatan ini juga sudah banyak sekali di HP-HP yang terkini ya, untuk penggunaan teknologi buatan AI ini. Oke, Bapak Ibu, mungkin, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Bila ada ingin disampaikan atau pertanyaan, bisa sampaikan di komentar nggih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.